Halo, di Anim Amsho. Adit Amsyong. Song song song. Tinggal dong. Tinggal Tinggal sorong. dong. Kenalan dulu kali ya, Riz ya? Kawan boleh, boleh, Ah boleh. ya, dari siapa Ya dulu nih? dong. Hamba apa antum nih? Antum ente lah. Hamba dulu nih. Iya. Kenalin, aku Denny. Job desk-nya animator. Sekarang pekerjaan ya masih freelance aja gitu. Sebelumnya sempat kerja di salah satu studio di daerah Depok gitu. Kalau Iya. untuk apa nih ya? Apalagi ya? Pengalaman ya paling ya. Iya, di industri animasi berapa lama? Di Ya industri nggak sih? animasi kalau untuk masuk beneran masuknya mah aku dari 2010. Buset. Tuh zaman ini ya apa? Zaman penjajah. Zaman masih ada Jepang tuh ya kali ya? Wah, enggak dong. Enggak, maksudnya anime Jepang gitu Oh ada iya, di. anime Jepang boleh. Iya, maksudnya mah dari 2010 gitu. Ya sampai Eh, sekarang eh, lah, eh. alhamdulillah gitu. Ya, Sampai situ aja ya, kali ya. Karis gimana, Riz? Sok ya, atuh perkenalan. ya, siap. Halo, nama gue Karis. Gue sebagai 3D animator juga. Tapi gue sebenarnya suka juga 2D tuh. Suka banget sama apa yang tradisional pakai pensil, kertas tuh. Cuman karena kayaknya males juga kan bikin-bikin satu frame per frame ya kan. Kayaknya 3D aja lah kayaknya kan. Terus sekarang kerja di studio di daerah Jakarta. Nama studionya Pit ya. Wah. Bukan di daerah Jakarta aja. Iya, boleh. Pengalaman Ya, dong. kalau gue sih, gue sendiri sih terbilang baru ya karena masuk di dunia profesional, terutama animator sebagai 3D animator itu 2020, awal 2020, gue ingat banget Januari. Baru masuk studio tuh, Jakarta juga. Tapi sebenarnya 2018 sama 19 udah kenal 3D dari pelatihan-pelatihan gitu. Berarti Gitu aja lah. kenalnya awal-awal banget kenalnya tuh Dari pelatihan. dari eh pelatihan. ya dari pelatihan, nyari-nyari di Google ada ternyata balai pelatihan dari pemerintah buka kelas, itu juga kelas baru banget. Ditawarin lah karena baru tuh, udah kamu pelatihan animasi aja nih 3D, baru nih, program baru lah gitu kan. Akhirnya udah nyobalah. Ternyata pas di apa di situ belajar, wah seru juga. Sampai akhirnya 2019 ikut kursus, baru 2020 masuk ke profesional, join studio. Oh, gitu. Gitu. Berarti sebelumnya bukan di animasi ya dirimu, Riz? Bos, bukan. Gua Kuliah aja atau justru, SMA? iya justru gua S1 ekonomi. Wajir. Ribet ekonomi kan. Iya, agak-agak nyimpang ya. Iya, agak menyimpang gitu loh. Kalau dibilang menyesal kayaknya iya juga sih. Oke, back again ke Anim Amsyong. Tadi Ya. sedikit pengenalan dari kita ya, Riz. Nah, dari kita biar biar pada kenal ya kan. Iya, biar pada kenal lah, biar teman-teman di sini juga tahu ini siapa sih ini. Ini orang kok mukanya So gini asik nih banget berdua, gitu. so asik So anjir. asik banget nih orang nih. Siapa sih lu Padahal gitu ya kan. emang ya kan. Bikinnya dulu dah. Bikin aja dulu dah. Bikinnya dulu dah. Iya, gitu. Ini BTW Riz, ini kenapa nih kita di sini nih, Riz? Iya, kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa nih kita kenapa ada di Anim Amsyong nih? Kenapa? Kenapa Kenapa ada itu? yang Kenapa? namanya Anim Amsyong ini kenapa Nah, nih? kenapa ada anim Amsyong Ya si gitu? Karena paham kita, kisana. nah, menyala abangku. Nyala Gitu. bangku. Karena ini sih dari ide kita berdua kan sering ngobrol, kebetulan rumah deket, terus kayak tiba-tiba tercetus aja gitu. Kenapa kita nggak bikin podcast gitu, bikin ya ngobrol aja, tapi lebih ke soal animasi, lebih ke 3D animatornya. Kita coba undang beberapa teman-teman animator, kita sharing. Sebenarnya tujuan utamanya kita sharing aja sih. Karena masing-masing animator kan punya berbeda workflow, ya nggak sih? Dan gue juga penasaran gitu kayak ini misalnya si A gitu, workflownya itu kan pasti beda sama si B gitu. Tapi tetap mereka semua tuh punya hasil yang bagus, ya nggak sih? Dan kenapa kita nggak bikin aja gitu loh, bikin ala-ala podcast gitu kan?
Kita antar ngobrol, kita sharing-sharing ilmu ya kan, biar bermanfaat juga sama teman-teman yang nonton, ya nggak sih? Iya, itu Ya, gitulah itu pokoknya. yang apa pertama kali kita terbesit saat ngobrol berdua nih udah kayak pacaran ya kan, malam-malam. Betul. Waduh, kamar Buset mandi dah lagi. itu. Beuh itu. Iya, itu sama satu lagi sih kalau gua boleh nambahin sih supaya kita kan biasanya sesama animator itu kenal cuma sama yang kenal aja nih, yang udah deket gitu. Oh iya benar. Nah, sekarang ini gue sih pengennya kita sama-sama animator, ya udahlah kita saling membaur aja gitu. Gue kenal lu kenal gue, yang lain kenal gue juga, yang lu juga dikenal sama yang lain gitu. Dan kita nambah koneksi nih, nambah Benar. link gitu, nambah pertemanan. Siapa tahu kan dari rezeki dari situ nih ya, gitu. Kita kan nggak Benar, tahu benar. nih, gitu. Benar, benar. Iya, iya Gitu benar. kan, nambah ilmu, nambah sharing gitu. Nah, itu sih itu juga apa namanya ide itu tercetus dari oh ya udahlah kita coba bikin yuk meskipun ini online dulu nih gitu. Iya, iya. Nah, nanti kan tidak menutup kemungkinan kita bisa offline nih itu satu saat Ke offline kalau ya. memang nanti teman-teman nih ada yang mau nih atau misalkan teman-teman ada yang mau Nyumbang apa gedung namanya gitu kan. nyoba gabung ya gitu, oke No. fine gitu, boleh gitu, atau kita ngopi Iya. bareng yuk, ayo kemana, sikat Iya, bro, kita yo sikat gitu, kita gas bikin gua pokoknya. ngap gitu kan, misalnya ada Iya, undangan misalnya ke daerah Bogor gitu. Wah, gas dah. gas Kita ayo ngobrol, gitu, kita ngobrol-ngobrol ya kan. teman-temannya gitu atau dari apa kalian sendiri gitu, teman-teman yang nonton ini gitu, silakan aja nggak apa-apa, nanti apa namanya kasih tahu kita juga gitu, mungkin dari komen kali ya nanti ya kalau misalnya ini Iya, ya. coba aja di komen atau kontak Komen IG ya kan. kontak IG Ntar gua bisa, cantumin IG, Bang, ya undang gua Bang gitu kan. ya boleh gitu, undang Ntar gua gua gitu. blok itu langsung kan. Wah, kok jahat antum he. Gak, ntar maksudnya di blok terus di unblock lagi, baru gua chat. Bang, Ayo, kuy gitu. Ya weh nggak? gila 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 gila. Iya gitu sih, itu lebih ke situ sih. Tapi Ya. btw nih, dari tadi ngomongin animasi, ngomongin Eh, animator, emang udah bener. pada tahu belum animasi itu apa? Nah, bener. Jangan-jangan nggak ada yang tahu animasi, Iya, ya soalnya kan kan? kebanyakan orang awam bingung nih animasi itu apa Bingung. nih gitu. Iya, bener, 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 bener. Apa tuh Kadang animasi tuh? adalah Lihat, Google pokoknya. lihat Google Lihat cuy, Google pokoknya. tolonglah, Nah, ya kan, iya, tolong lah, tolong, kan ada jangan Google, ada malas. tinggal animasi adalah, nah Iya. itu, Ah, itu, itu dia. Tapi gue sering banget nih apa? sering banget gue nemuin eh di industri animasi kan, animasi ini kan banyak divisinya ya. Betul, Ada modeling, ada rigging, animasi. Animasi itu termasuk salah satu di antara semua ya kan. Nah, animator, kadang iya, pokoknya 3D pokoknya animator lah. Itu kadang tuh eh, orang yang misalnya kerjanya sebagai modeling nih, kadang orang awam tuh ya taunya tuh animator gitu. nah itu tuh, Ya nggak sih, bener itu nggak sih? tuh, Iya. Padahal misalnya orangnya orang lightning nih. lighting mah petir, woi, kurang-kurangin antum, lighting, Queen maksudnya kan? Iya, lighting ya kan? Orang render. Kan iya, sebutannya bukan animator dong. betul, Ya nggak sih? Bener nggak? Nah, itu. Kita nah, juga sebagai apa, nambah wawasan juga ke orang awam ya kan, ngasih tahu uh, kalau animator tuh salah satu dari divisi banyak itu. nah, jadi di animasi itu, guys, untuk Nah, teman-teman yang belum tahu nih, gitu, di animasi itu, jadi ada beberapa divisi yang bisa ngebentuk itu sebuah jadi animasi gitu loh, jadi film. Nah, itu dibagi menjadi 3 biasanya nih, yang gua tahu ya, ya, gitu. Ada ya, praproduksi, ada produksi, sama pasca produksi, gitu. ya, Nah, untuk praproduksi sendiri itu dimulai dari brainstorming ide, terus apa namanya buat skrip buat gitu. cerita kali ya, buat cerita, Ya buat cerita buat gitu, cerita. terus sampai ke sound mau kayak gimana nih suaranya gitu, itu Ya, biasanya ya gue bilang ya gitu. Jadi itu biasanya ada di praproduksi nih gitu, pokoknya tahap awal tercetusnya ide apa sampai ke dalam skrip gitu, sampai ke ya, dalam cerita itu masuknya di praproduksi tuh gitu. Nah, kalau untuk produksinya sendiri itu biasanya gitu mulai dari
animatic nih, udah mulai pengerjaan pakai gambar nih. Itu udah ini ya, udah masuk ke produksi ya, animatik tuh. Iya karena Storyboard. berpengaruh sama layout dan sebagainya nih Oh biasanya. Jadi iya. itu jembatannya nih. Nah, Iya, iya, kalau iya. buat gua pribadi itu masuknya ke produksi nih kalau buat gua. Karena Hmm. biar lebih karena mereka itu jembatan antara skrip, cerita Script gitu dan sama orang produksi. betul layoutnya gitu. Kan kita otomatis lihat gambarnya kan untuk melihat Ya. untuk membuat layoutnya Ya. gitu. Nah, itu. Nah, bolehlah dikatakan kalau misalkan eh, animatic itu jembatannya gitu misalnya untuk ngebuat apa namanya menyatukan dari produksi ke praproduksi gitu. Nah, di produksi sendiri itu ada beberapa divisi lagi nih, ada modeler, ada modeling nih, terus ada namanya rigger gitu, terus ada namanya animator gitu-gitu tuh. Ya. Nah, modeler itu yang ngebentuk eh, Bikin karakter, karakter ya. aset, Ya. background dan sebagainya itu biasanya masuk ke modeling gitu. Nah, itu pun nanti ada lagi nih biasanya kalau yang agak studio agak besar nih dipecah lagi nih. Modelingnya aset aja, background aja gitu, terus apa karakter aja gitu. Jadi pisah lagi nih. Karena pengerjaannya satu-satu gitu. Nggak bisa satu orang bikin semuanya nih gitu. Ya, bisa sih paling tipes lah ntar. Ini lebih ke pulang tinggal nama sih paling. Tipe sih enggak. Cuman arwahnya udah hilang aja. Iya, itu. Gitu. Nah, terus biasanya juga kalau studio besar itu bagian texturing itu sendiri ngap gitu. Sendiri ya? Yang gue tahu. Tapi kalau di Indo kebanyakan itu nyambung tuh masih sama si modeler gitu. Jadi sekalian nge tekstur biasanya seperti itu gitu. Nah, itu harus dikomunikasikan juga sama script dan animatic tadi itu. Posisi kamera di mana, terus ininya di mana, bajunya apa gitu kan. Terus rambutnya model gimana, black tengah kah atau model cepek kah, Mulet. gitu kan. Yang lagi hype mulet. Beuh, Itu juga ya, gimana ya? tuh. Nah, gitu-gitu tuh. Nah, setelah Iya, iya. masuk dari model gitu, larilah ke Iya. rigging gitu. Rigging. Nah, rigging itu adalah penulangan. Namanya rigging gitu. Jadi, karena model itu cuma diem aja, misal lu posenya begini nih, dia begini aja nih gitu. Nah, kalau dikasih tulang, lu bisa gerak nih. Karena ada tulangnya gitu. Gitu. Nah, itu nanti kemungkinan besar sih ada bermain script juga di situ kalau memang ada yang bisa pakai scriptnya ya gitu. Rigging biasanya bermain script sih. Skripsi. Iya, script bukan skripsi. Bukan skripsi ya? Bukan, kurang-kurangin Bawah nanti. soalnya kan kemarin kan ekonomi kan. Beuh. Bikin skripsi, ada skripsi, kirain bikin skripsi. Enggak ya? Enggak serius. Iya, gitu tuh. Bikin skrip gitu. Oke. Lanjut. Nah, apa namanya? Setelah Oh, masuk ke rigging, barulah nanti kita masuk ke animator. Ada yang namanya Animate. test rig gitu-gitu. Nah, kenapa Ya. harus ada test rig gitu? Itu supaya itu rignya udah bener belum nih gitu, sesuai apa enggak Oh, iya. nih gitu. Misalkan nengok ke kanan nih, tiba-tiba matanya masih di sini nih. Waduh. Nah, itu berarti Ya. secara skimming itu kurang benar gitu. Jadi Nah. dibalikin lagi ke rigging, dibenerin gitu. Prosesnya tuh sangat panjang untuk sampai ke situ. Gitu. Itu untuk produksi ya gitu. Kira sering mau nambahin nggak kira-kira di produksi sampai produksi? Belum sih, belum. Aman. Aman lah ya. Kalau kamu gitu juga sama. Kurang lebih sih seperti itu. Iya, mau nambahin juga paling yang lagi kita bahas tuh soal dari modeling tadi, terus sampai ke rigging itu buat 3D animasi ya berarti ya. Buat Iya, 3D kan? itu Karena 2D beda lagi tuh treatmentnya. Benar Oh nggak? iya, kalau 2D beda lagi treatmentnya tuh. Dia kan manual Iya. drawing ya. Iya. Kalau Itu kita beda. bahasnya 3D, lebih aja ke gitu 3D. animasi gitu. Sampailah ke prapro. Nah, prapro itu praproduksi. Nah, itu nanti yang dimana bisa nge-lighting, nge-render, Ya. compositing, nge-grading, Ya. gitu tuh gitu. Render, ya, iya, benar-benar. itu sampai jadi tuh gitu. Nah, itu namanya apa namanya tahapan untuk animasi panjang pembuatannya, makanya Post pro lah ya, iya. post production. Makanya apa namanya iya post pro, sorry, bukan prapro ya, post pro ya, maaf. Ya, apalagi Pragip beda. Wah. Nah, terus nah, terus tiga itu tahapan yang biasanya gitu dilakukan untuk membuat animasi. Prosesnya sangat panjang gitu, makanya butuh waktunya Betul. lumayan banyak nih gitu.
lumayan panjang untuk Yap. waktunya gitu karena prosesnya memang sepanjang itu gitu. Rumit itu ya berarti. Rumit gitu, belum bolak-baliknya, belum yang namanya kayak tadi misalnya prapro nih, praproduksi itu kita harus misalkan kayak ada yang udah tahu lihat ini belum, Moana belum, yang pulau tiduran itu yang cewek tidur. Ya, yang ngamuk itu kan si ya yang gunung itu kan? Iya, nah Ya. itu bahkan orangnya, orang-orang yang apa namanya R&D-nya, research and destroy, salah ya, Waduh. Dikat dia tuh bikin. research and apa nih. Ya itulah R&D-nya itu gitu. Itu bahkan langsung ke pulau itunya gitu untuk melihat bentuknya, bagaimana apa namanya, Eh, pohon-pohonnya, observe-nya parah ya vibe-nya, berarti. iya, Ya, ya, ya. suasananya itu semuanya harus dilihat di situ. Jadi memang langsung terjun langsung tuh gitu. Jadi Ya. nggak asal buat gitu, nggak asal cuman ngeliat di gambar, oh kayak gini, enggak gitu. Ya. Nah, itu aja dari situ aja kita butuh waktu lama nih, bisa berapa bulan nih gitu loh. Apalagi sampai ngerjain sampai akhir nih gitu. Itu Yap. animasi makanya butuh pengerjaan yang lama gitu. Meskipun cuma satu episode ya gitu. Pasti Iya, cuma iya, satu benar, episode benar. doang, gerakin doang. Enggak anjir, percayalah lama. Percayalah padaku. Lama. Gitu. Ya. Gitu guys, gitu. Yoi, betul. Apalagi nih Nah. ya? Ini Nah, kita tuh apa? kan antum kan 3D animator. Mm-mm. Pokoknya animator, aku juga animator. Berarti kita masuknya ke tadi di animator ya. Mm-mm. Setelah ngerigging kerjaan kita tuh ya berarti Be. animate, Be. gerakin sesuai Iya, nah. animatik gitu. Oh, iya tadi udah dijelasin ya animator itu apa ya? Oh iya juga animator kenapa gak dijelasin Iya ya? ya. Gimana Iya. sih antum? Nah, Animator itu adalah orang di balik layar yang menggerakkan karakter animasi. kayak ini kali ya, simpelnya dalang kali ya, dalang yang gerakin wayang, bener nggak sih? Boleh tuh kalau dibilang kayak gitu. Kalau misalnya Simpelnya. analogi gampangnya gitu. Yang menggerakkan Analoginya. wayang kan dalang nih. Nah, kita Dalang, dalangnya bener. nih. Parto, Bukan. kan dalang dia. OVJ. Hei. Iya maksudnya dia sebagai dalang dia, oh tapi di beda lagi tuh dia OPC. Iya, beda. Oh, gitu lah. Gitu. Iya, jadi, iya. Ya, jadi kita yang menggerakkan nih frame by frame-nya gitu. Nah, biasanya kita nggak frame by frame banget sih. Kita mainnya post to post gitu. Post to post, Itu betul. biasanya. Tapi ada yang teknik namanya strike ahead. Itu tergantung animatornya masing-masing Ya betul. mau seperti apa gitu. Tergantung keperluan lah, kebutuhannya. Betul. Seperti itu. Itu untuk animasi, untuk animator gitu. Yap. Kita adalah di balik itu. Jadi kalau misalkan ada yang wah ini bisa bikin animasi nih, kamu animator ya, padahal dia modeler. Iya. Ya. Tapi kita juga gerakin kita animator kan tugasnya kan nganimate karakter kan. Itu Betul. juga harus sesuai sama animatik sama itu balik lagi ke orang praproduksi tadi gitu. Jadi emang saling berkaitan semua. Semua Betul, divisi tuh betul. saling berkaitan. Betul itu. Bener. Ya kan? Nanti ada yang namanya anim director. Ah, Ada itu yang namanya wow. director sendiri gitu. Parah. Itu ranahnya lebih luas lagi nanti. Lebih Cuma luas kita, lagi. lebih ke lingkupnya ke animatornya, 3D animatornya. Animator, Ini iya. BTW nih, Riz, Nah, kita berdua doang nih bacot nih. iya bacot doang. Masa nggak ada satu yang ini narasumber yang ahli di bidangnya? Sangat Kok YouTuber terbaik. animator? animator, parah. Kita undang Gas, aja kali gas. ya. Undang kita gas langsung, kita sambit. Kita sambit apa nih? Kita sambit. Kita sambit. Let's go. Let's go. Let's go. Siapa nih? Ahoy. Siapa nih? Kayak lemas banget Pak Fendi. Bentar. On cam dong. Gila. Bukan. Bukan. Gila. Ya, lagi di planet Namek ya kan? Lagi di balik Iya. nama nih. Ya. Siapa nih? Pasti ada yang udah Gitu tahu ya. lah. Gila, Pak. Mukanya udah ganteng parah ini loh. Animator ganteng Iya. kayaknya. Animator ganteng si ganteng. Di blur ya, di blur. Nah, Kenalan Ini, dulu ini. dong, kenalan dong, Pak. Ini Tahu. namanya siapa nih gitu? wis, Mas ganteng. Kenalan Hai. dong. sekarang banget nih kenalan. Iya dong. Oke, teman-teman. Nama saya Fendi Rismawan. Saya animator amatiran.
Udah kerja 8 tahun tapi masih amatiran ya. Iya. Narasumber kita kali ini namanya Mas Fendi Rismawan. Wih. Janganlah gila apa? Hihi. Gokil, parah. Ngeri nih, ngeri. Dedengkot, Yoi, parah. Ini harus gitu. banget kita kulik ya kan. Waduh, Kita waduh, waduh, ulik waduh. sampai mateng ya Iya. kan. Gitu. Jangan. Kesibukan apa Pak sekarang Pak? Kesibukan sih kebetulan apa ya? Animate. Enggak dong. Lebih sibuk nganggur tidur sih daripada animate. Lebih kayak main Dota kayaknya dah. Sibuk, waduh. Let's go. Let's go. Itu lebih ke kerjaan utama sih kalau main Dota. Selain animate apaan Pak? Sebutannya Pak? Eh, Kali Pak jadi- Fendi Apa? itu dari studio mana? Oh iya, lupa nih Pak Fendi gitu. Boleh nyebut merek Oh, nggak nih? iya. Kalau tidak boleh nyebut Boleh, merek, boleh, boleh lah boleh, dari boleh. Jakarta mana kayak gitu. Atau nama studionya? Untuk sekarang sih aku kerja di UMN ya. Tahun ini baru join Januari 2024 kemarin. Jadi masih Job- anget nih. Job desk di apa Pak? Job UMN. desk Pak? Tetap dong 3D animator. Apa Level, nih? Pak, levelnya apa, Pak? Levelnya di situ. dong, kan ada Wih. level grade nih. Level amatir junior asik. Wah. Ini merendah, ini tipe-tipe orang yang merendah untuk meroket, Bro. Iya. Merendah untuk Iya, meroket, ini tuh merendah untuk menggali sumur. Iya. Jadi ke bawah gitu bukan ke atas. Mendem ya, lebih mendem. Mendem. Ya, mendem. Oke lah itu. Berarti di sana apa Pak? Jadi senior ya? Apa lit nih? Oh, jajan FPV nih di sana di super. Enggak. Punya, kayak yang punya dah. Yang Wah, enggak Bro. dong, enggak. Amin, Yang amin, punya parah, saham, amin. Bro. Di sana sih aku senior ya, senior aja. Oh, senior animator. Yoi. Mau tanya Pak, dari awalan sih mungkin banyak yang ini ya gitu. Aku juga pribadi sih kepo nih gitu. Awal masuk animasi itu gimana Pak caranya Pak? Atau dari mana Wah. deh Bapak bisa kenal Ya, animasi nih? benar-benar. Banyak cara sih kalau mau masuk animasi tuh sebetulnya, cuman kalau dulu awal aku masuk ke animasi tuh sebetulnya memang niatnya tuh pengen ke kayak apa ya, DKV gitu kali ya, kayak desain dulu gitu awalnya minatnya kan, karena kan sebelumnya nggak tahu nih bakal ada istilahnya kayak pekerjaan jadi animator tuh, aku dulu belum tahu, jadi nggak ada kepikiran buat jadi animator terus oh aku harus gini harus gitu harus gini harus gitu tuh belum. Jadi animator kalau aku tuh dulu kayak bertahap gitu, pertama suka desain dulu, terus pas nyari kuliahan kan dulu aku kuliah di STMM MMTC dulu namanya, tahun 2012 ya, di Sleman kampusnya dulu. Nah itu ada jurusan animasi, nah aku penasaran di situ, jadi alih-alih ngambil desain aku malah justru ngambil animasi. Nah baru dari situ aku kenal dunia animasi, terus kayak mulai tahu lah ya seluk beluk animasi, terus gimana cara nganimate segala macam tuh dari kuliah. Kalau aku sih gitu, tapi teman-temanku ada juga yang tahu animasi tuh dari browsing, dari temennya, dari saudaranya gitu. Jadi kayak banyak cara gitu untuk jadi animator. Tapi yang jelas kayaknya intinya sama-sama suka grafis ya. Itu dulu sih kalau gue jadi animator tuh. Gitu. Berarti emang niatnya dari awal tuh pengen masuk DKV gitu ya? Awalnya gitu. Dari dipertemukannya malah nyemplungnya di animasi. Animasi kayak seru nih gitu kan, kayak gerak-gerakin nih. Kalau di kafe kan kadang desain diem doang gitu ya, kayak lebih ke teknis. Iya. Desain gitu kan. Kalau animasi itu kayak nggak cuman dari teknisnya doang nih, ada kayak feeling, perasaannya, terus acting juga, belajar acting gitu kan. Pakai hati. Jadi kayak ya. seru banget gitu ya kan. Iya. Lebih luas gitu cakupannya. Iya. Gila. Tapi itu waktu di ngambil kuliah jurusannya udah animasi, Pak? Bukan di Enggak. kafe baru animasi, enggak? Bukan, Oh. dulu memang jurusannya animasi. Aku dulu di situ waktu kuliah itu angkatan ketiga kalau nggak salah. Jadi memang Masih baru anget. buka tuh, ya masih panas. Berarti sekarang udah berapa tahun Pak kira-kira Pak? Untuk Untuk pertama kali hitung masuk di animasi tahun berapa animasi. sih kalau boleh tahu? Kalau di dunia profesional ya yang udah mulai kerja tuh aku dari 2016 itu aku udah mulai kerja. Cuman kalau
tahu animasi dari mulai pendidikan itu berarti aku dari tahun 2012 ya yang pertama kuliah itu. 2012 ya. Ya, itu kalau pertama kali kenal. Kalau di dunia profesionalnya sih dari tahun 2016. 16. Gila lumayan lama tuh 2012 tuh. Parah. Lumayan, Didengkot lumayan. ini didengkot. Sang parah. dengkot ternyata saudara-saudara. Belum 10 tahun. Ada yang udah 10 tahun. Nah, itu lebih apa lagi tuh? Lah ini yang Sepuh ini ya? nih, yang Sepuh kalau ini itu ya? gimana nih? Yang ini nih. Belum sepuh nih, aku masih belum sepuh nih. Belum masih. sepuh. Masih OTW sepuh muda. lah ya, OTW. sepuh. OTW. Pak, selama pengalaman itu Bapak ngerjain apa aja nih? Project service kah atau apakah gitu? Ya, aku ceritain yang udah aku kerjain lama ya. Ya, boleh. Jadi itu lebih ke apa ya, series TV gitulah. Rata-rata sih series TV ya. Kenapa aku lebih ke series TV karena memang satu skillnya bisanya di situ. Oh lah, merendah, kalau- rendah antum, he. Rendah. Kalau movie tuh udah kayak beda level gitu. Terus yang kedua aku memang milihnya tuh kayak animation tuh nggak yang terlalu detail gitu. Kayaknya sih fun ya, seru banget, terus keren banget kalau bisa nganimate detail itu. Tapi kok kayaknya agak capek gitu ya kalau untuk profesi kerja di bagian animation yang detail banget tuh kayak lumayan melelahkan. Meskipun kayak duitnya lebih gede yang detail sih, cuman ya aku mikir capeknya dulu sih. Animator lemah ini masihan. Itu berarti kebanyakan untuk proyek yang dikerjakan itu service ya, Pak? Iya, lebih ke servis sih, belum pernah ya hitung-hitung sih kayaknya belum pernah ngerjain IP ya, yang IP dari studio itu sendiri tuh belum pernah sih. Rata-rata servis, freelance gitu. Kalau boleh tahu, Pak, servisnya itu berarti dari lokal kah atau gimana nih? Macem-macem sih, ada yang dari Cina pernah, ada yang dari Korea pernah, terus dari negara selain Asia kayaknya pernah juga sih. Beberapa, tapi nggak banyak. Lebih banyak sih dari Asia sih rata-rata. Ya karena range regionnya kali ya. Iya. Mungkin ya Dapatnya pasarnya kali jadinya ya. sekitaran itu aja sih. Kalau Pak Fendi pernah nggak dapat project future film gitu? Selain TV series ya berarti. Eh kalau dapet sih kayaknya pernah, cuman freelance aja sih, nggak nyelesain dari satu Dari- season iya, full iya. gitu, nggak. Kalau Sempat nyelesain- berarti ya. Kalau nyelesain Iya. itu tipes ya, Pak, nanti, Pak. Iya dong. Jangan sampai. Sampai parah banget emang ini. Doainnya. Selama pengalaman apa namanya ngerjain project-project animasi tuh yang Mm. dari service dan sebagainya, itu pasti ada suka dukanya nih. Apa tuh Iya. suka dukanya tuh? Kalau suka dukanya sih apa ya? Karena kan kebanyakan aku ngerjain kayak dari Asia gitu kan, dan biasanya sampai ke Indonesia itu jarang kayak ada yang tangan pertama gitu. Jadinya kan bisa dapatnya tuh udah Iya. kayak dari agen ke agen ke agen, nah, sampai studio kita. Nah, biasanya tuh capeknya adalah deadline-nya itu udah mulai kepotong-kepotong gitu. Nah, itu wah, kalau udah kayak gitu sih kayak capek banget gitu. Kita kayak ngerjain deadline yang sengaja dimajuin gitu. Udah gitu kan kadang klien itu kayak beberapa tuh nggak terlalu aware masalah teknis ya. Jadi kayak misalkan ternyata karakternya berat banget, atau file-filenya mereka tuh berat banget, dan ternyata tuh banyak kayak sampah-sampahnya gitu yang nggak mereka clean up, nggak dibersihin. Nah itu wah bete parah sih. Apalagi kalau file berat itu kan pas kita ngerjain tuh kadang bikin crash, terus belum ke save segala macam. Wah itu sih bukan duka lagi sih, itu berkabung sih. Innalillahi sih lebih tepatnya. Innalillahi sih. Innalillahi Gua sih itu dah. kalau sukanya sih ya fun aja ya, kayak enak gitu. Kadang kita dapat bisa nganimate tuh sambil ketawa-ketawa sendiri gitu, lucu-lucu sendiri. Terus ya mungkin dari sisi kerjaan tuh lebih stabil ya biasanya sih gitu. Kalau dari suka sama duka itu untuk ini deh, Pak, range-nya deh banyak mana nih? Banyak suka apa duka? Senannya ya, presentasenya ya. Gedean Wah, mana itu- itu?
50-50 sih. Kalau aku bilang banyak dukanya, kayaknya juga aku mungkin sekarang udah jualan martabak kan. Alih profesi sih. Tetap ada sukanya sih, itu yang bikin masih bertahan di animasi Imbang sih. lah ya, imbang berarti. Imbang lah, Imbang. imbang. Masih ada yang Oke. bisa diperjuangkan. Boleh ini nggak sih Pak Pendi apa spoiler project yang udah pernah dikerjain gitu. Nanti kayak nonton ke link officialnya aja kali ya, link official dari merekanya. Jadi aku nggak bisa play langsung atau Oh, oke spoil. oke oke. Oke. Ya, tapi kayak project-project yang pernah dikerjain tuh salah satunya mungkin yang udah tayang aja ya. Kalau udah tayang kan Ya, ya, yang nanti tayang. bisa cek di official eh, apa channelnya mereka. Jadi itu kan udah resmi dari mereka. Nanti Wes. teman-teman bisa cek kayak Carbot pernah aku ngerjain Carbot, terus in-app pernah, in-app Itu dari mana Pak? Kalau boleh tahu. Karbon itu sama dari Korea. Kalau Oke. yang lokal sih ada dari MNC ya. Coba Ah. nanti cek aja di YouTube-nya MNC. Boleh nanti Nah, mungkin kita taruh link di bawahnya aja ya Pak ya. Iya. boleh langsung ke channel mereka, langsung ke Yo, channel tinggal mereka klik aja aja. nanti ya kan biar mereka Yoi. tahu gitu kan. Yo. Kalau saya yang ngeplay langsung, wah jangan-jangan. Jadi nobar ntar kita ya kan. Iya, Yoi. ilegal. Ini Pak, paling selama jadi animator nih, yang Bapak kan udah cukup lama nih Pak gitu. Mm-mm. Tips and triknya dong Pak, kalau di animasi itu gimana sih gitu? Misalkan nih, Bapak cara pengerjaannya atau dari junior nih bisa sampai ke Yap. level Bapak nih gimana nih gitu? Betul. Nah, kalau masalah tips and trick kayak animator dari junior terus bisa jadi senior tuh gimana tuh kayak dulu aku pernah menanyakan hal yang sama seniorku, sama director yang langsung bahkan nanya tuh kayak gimana sih biar bisa sejago anda ini gitu aku bilang. Tapi mereka selalu jawabnya adalah keep practicing gitu kayak ya udah latihan terus gitu. Nah, aku juga secara nggak sadar kayak udah nganimate baru 5 tahunan lah mungkin ya baru sadar terus kayak oh ya aku ternyata udah mulai sedikit naik nih ternyata levelnya, tapi apa yang bikin levelnya naik ya aku nggak tahu itu apa, tapi yang jelas setelah 5 tahun itu baru sadar, itu artinya juga ya jawabannya sama, tipsnya apa, latihan dah gitu. Hmm, Wah, gokil. Emang susah sih kalau dibilang, karena kalau bisa teknik, tips and trick itu kayaknya teknis banget, itu di YouTube banyak ya kayak tutorial, mentor kalian, terus senior kalian tuh juga pasti udah ngajarin gimana caranya. Yap. Cuman ketika biar bisa jadi jago itu gimana, itu kan feeling yang dipakai. Nah, ngelatih feeling itu tuh yang susah tuh. Memang harus praktis sih, nggak ada yang lain sih. Mungkin ini juga kali, kalau Pak Fendi sering ini nggak apa? Kalau aku kadang suka tuh ngeobservasi film-film, misalnya suka nonton animasi apa, ih gimana sih caranya aku playnya per frame. Pak Fendi sering nggak kayak gitu? Itu ya itu analisis ya biasanya Iya, kan iya, kita analisis gitu tuh sering juga, ya itu kan bagian dari latihan kan. Iya, Analisis betul. itu bagian dari kita latihan untuk oh kok menurut kita ini gerakannya bagus, terus kita analisis apa sih yang bikin bagus. Nah itu kan ibaratnya melatih sensitivitas kita terhadap spacing, terhadap timing, terus pose yang epic tuh gimana, pose yang bagus tuh gimana, ya kita analisis dari reference yang kita lihat gitu. Betul. Ya, itu bagian dari latihan juga sebetulnya kan, jatuhnya keep practice. Oh, berarti kalau boleh apa namanya tarik ke garis benang merahnya, practicing itu nggak cuma soal teknikal ya gitu, tapi soal Nggak. sense juga, Betul. soal mata kita ngeliatnya, oh ini enak nih apa enggak gitu ya. Iya, betul. Oh. Kadang kan kita pernah kan, misalkan kita nganimate mimic movement. Jadi misalkan ada gerakan nih bagus, keren. Terus kita coba untuk dianimate, kita tiru dulu nih. Kita roto misalkan, atau kita jiplak dulu gerakannya frame by frame atau mungkin pose per pose. Nah, setelah itu kita play dulu punya kita tuh gimana, terus kita play reference-nya gimana, apakah sense-nya itu udah sama gitu. Kadang kan kayak kerasa oh kayak masih ada beda gerakan ya, kayak feel-nya kurang ya, atau mungkin kok gerakannya nggak rapi ya, gerakannya jitter apa segala macam. Nah itu kan jadi pembanding kita, jadi kita
kayak terus membandingkan apa yang udah kita kerjakan sama referensinya, atau apa yang udah kita kerjakan sama karya orang lain yang lebih keren menurut kita, yang lebih halus misalkan. Nah itu nanti itu termasuk melatih sense. Jadi kita kayak cara nggak langsung sadar nih, oh ternyata di frame ini referensinya gerakannya smooth, kok punyaku jitter ya, atau kayak gerak-gerak sendiri atau getar-getar gitu. Oh berarti spacingnya, kenapa spacingnya dicek apakah terlalu besar ataukah karena spacingnya nggak stabil, ada yang besar ada yang kecil tapi kayak inkonsisten gitu. Nah itu bisa jadi melatih sense juga sih, kayak oh ini jitter nih, oh ini enggak nih, nah gitu. Jadi terus membandingkan aja sih, jangan mudah puas juga. Gila, gila. Tips and triknya bro. Ngeri. Tapi tadi Pak kan ngomongin ada sedikit ini ya, Pak Fendi ngomongin 12 prinsip animasi nih, soal timing dan sebagainya itu. Kalau boleh milih nih Pak, dari 12 prinsip animasi itu yang kita animator pada tahu nih gitu, Ya. yang paling penting, yang paling bener-bener ini banget nih, ini harus mana dulu nih Pak, yang menurut Pak Fendi nih Paling suka lah. paling suka lah Yang udah. kalau menurutku sih antara solid drawing sama siluet ya. Solid drawing tuh kayak posenya dulu tuh kayak harus appealing gitu ya, itu bagian kayak satu kesatuan sih. Tapi intinya kita bisa lihat animasi ini bakal gerak bagus atau enggak tuh dari posenya dulu. Kan biasa kalau kita nonton animasi nih kayak di Windows Explorer atau di YouTube itu kan biasa ada thumbnailnya gitu kan, kayak nah misalkan pose kita tuh udah kelihatan gitu, kayak wah ini posenya, baru pose aja ini udah bagus nih, biasanya nanti pas di play wah ternyata memang bagus gitu. Tapi kalau baru kelihatan thumbnailnya aja kayak ini posenya kayak unbalanced deh, oh ini kayaknya siluetnya nggak bagus deh, pas di play udah pasti juga kurang tuh. Jadi kelihatan banget tuh dari posenya aja tuh udah mencerminkan ini gerakan bakal bagus atau enggak. Iya. Berarti lebih ke posnya dulu ya Pak ya, biar ini ya. Iya, itu penting sih karena kayak dari asal muasal animasi lahir sendiri tuh kan kayak dari gambar ya. Jadi udah pasti satu frame itu menentukan parah. Iya. Gila. Parah. Apalagi ada ratusan frame. Wah. Manusia ratusan Parah, frame. Tapi gue sebenarnya waktu itu pernah kita sharing juga, gue pernah sharing sama Pak Fendi kan, ngobrol-ngobrol soal animasi. Yang paling aku suka tuh dari prinsipnya Pak Fendi, itu dia nge-treat animasi 3D tuh kayak 2D, bener nggak Pak? Betul. Ya nggak Harus gitu. Meskipun sebenarnya gua sendiri juga nggak bisa gambar ya, cuman Ya. sampai sekarang pun masih latihan terus, kayak ya sketch aja gitu, ngelatih apa ya, intuisi gitu terhadap sebuah benda atau objek, baik itu bergerak ataupun nggak bergerak tuh kayak kita mesti ngelatih menyamakan apa ya, kayak perspektifnya gitu, itu harus bener-bener sama. Kalau bisa sih dilatih terus. Jujur kalau aku pribadi tuh sebetulnya lebih suka, kalau animasi ini kan banyak genrenya nih, ya kan, ada yang mulai dari realis sampai yang kartun banget, ada yang semi gitu. Aku tuh lebih suka yang kartun. Kenapa aku lebih suka yang kartun? Karena kalau kartun itu kayak nggak terbatas oleh logik gitu. Nah tapi untuk mencapai ke kartun ini kita tetap harus paham dasar-dasar realisnya dulu. Nah gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan, untuk profesional, aku jujur lebih suka yang kartun. Kenapa? Ya karena kartun itu kayak satu tuh bisa lucunya tuh dimaksimalin, tuh bisa exaggerate-nya tuh nggak cuman exaggerate apa ya, nggak cuman exaggerate acting kecil gitu, nggak, tapi bener-bener exaggerate yang maksimal parah lah gitu. Kayak misalkan nih kayak Tom and Jerry gitu, ditabrak, logiknya kan ya kucing ketabrak berdarah-darah kan udah pasti kan. Ini enggak, kayak misalkan jadi gepeng, jadi flat, terus misalkan jalan nih di tepi jurang, kayak secara normal ya logiknya pasti jatuh gitu. Ini kayak lewat dulu terus baru sadar, ngeliat ke bawah, matanya copot segala macam lah. Itu tuh kayak iya lucunya dapet. Nah itu juga kayak mulai kesini kayak aku lebih suka genre itu sih, ke arah yang kartun gitu sih. Iya. Jadi kalau ya tapi tetap kita
belajar awalnya kayak mulai dari anatomi segala macam, terus hand drawing tuh tetap harus diasah ya, meskipun kita seorang 3D animator, tetap kita harus nge-treat 3D animation itu ya kayak 2D pada dasarnya gitu. Itu tetap biar bagaimanapun meskipun 3D itu kan di playbus per frame, yang artinya itu tetap itu akan jadi sebuah gambar gitu. Tetap akan jadi sebuah visual per frame per frame per frame per frame ya. Sama aja kayak kita gambar tangan frame by frame. Cuman bedanya ini 3D gitu aja sih. Tapi bener ya, maksudnya emang yang tadi gua highlight dari perkataan Pak Fendi, walaupun kita mau bikin style kartun ini tetap fundamental tetap harus dikuatin ya Pak ya. Tetap Iya harus nggak sih? dikuatin. Iya, karena reference kartun itu juga ambilnya dari real life kita gitu. Iya, 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 benar. Mm-mm. Harus dikuatin ya, berarti Dikuatin fundamental. juga, nggak boleh dikesampingkan kayak Iya. gua sukanya kartun, gua nggak suka realis terus kita nganimate kartun terus tanpa kita nyentuh realisnya, ya pasti nanti akan terlalu break gitu. Kayak ada animasi yang bakal menurut orang itu pasti ini kayaknya gerakannya nggak make sense gitu. Tetap meskipun konyol lucu kayak di luar logik, tapi ada kayak titik dimana kayak orang itu meskipun ketawa karena jokesnya, tapi orang berpikiran kalau jokes yang kita bawakan itu masih make sense gitu, nggak awkward gitu. Oke. Berarti secara nggak langsung memang meaning, maksud yang kita mau itu harus disampaikan juga sama penonton ya. Betul, jadi tetap harus logis juga, tapi dengan logis yang kita punya gitu, tapi tetap nggak mengesampingkan kayak logis-logis yang ada. Oke, gitu guys. Gitu, Gila nggak guys. nyobain semua nih gitu. Masih percaya matir, Wes, kurang-kurangin antum. amatir ini, amatir Bah. masih belajar terus. Ini Pak, pertanyaan last tapi bukan list. Anjay. Ayo, ini lebih ke agak sensitif dikit ya kalau boleh. Siap. Ya, kan aku tadi Apa udah nih? janjian Wah. dari awal nih ya kan. Bahaya bakal nih. Kita bakal korek-korek semuanya. Pinggir jembatan nih, kayak pinggir jembatan Di nih. jembatan ini udah tinggal dorong doang Pak, jatuh. Makanya Jadi gini, mungkin teman-teman di sini, udah diceritain sama Bapak soal pengalaman, soal kerjanya bagaimana, terus ngerjainnya apa aja, tips and triknya seperti apa ini. Satu nih Pak yang belum nih Pak. Apa ini? Aduh, ya. Apa nih? Ini Pak gitu. Jadi secara penghasilan nih di dunia animasi ini menjanjikan apa enggak nih ya menurut Pak Fendi ini? Wah, kalau dibilang menjanjikan apa enggak sih sulit sih ya jawabannya. Asli sulit karena kedepannya kita akan selalu menghadapi teknologi-teknologi baru ya. Jadi kayak kita mesti terus beradaptasi sih. Jadi kayak penghasilan kita ini bisa jadi berkurang, bisa jadi nambah, itu kayak nggak bisa diprediksi sih. Kayak aku misalkan bilang sekarang, oh dunia animasi ini menjanjikan. Cuman bisa jadi tahun depan nih kayak mungkin tergeser AI, terus harga produksinya lebih murah segala macam. Itu sih jadi aku nggak bisa jawab ya. Kayak menjanjikan atau enggaknya sih masih 50-50 sih. Kita lihat beberapa tahun ke depan. Tapi sih jujur kalau dunia animasi itu memang rata-rata orang sih bilangnya itu lebih ke hobi dulu yang maju ya. Jadi kalau di animasi itu memang orang harus passionnya di animasi dulu, baru ibaratnya nyari cuannya gitu. Oh. Jujur kalau nyari cuan di animasi itu juga nggak bisa mengandalkan kayak fokus di satu kontrak atau fokus di satu project, itu nggak bisa. Kayak kita harus kompetitif, kayak harus ya berkembang terus, ide-ide harus keluar terus segala macam. Jadi bener-bener capek banget kalau misalkan mau di ngoyo di animasi itu bisa aja, tapi asli itu juga capek banget. Jadi mendingan sih kalau teman-teman emang udah passionnya 100% di animasi sih oke banget ya. Tapi kalau masih 50-50, masih ragu, ya better sama cari sampingan sih. Bisa jadi lu punya skill rendering atau skill rigging, skill model, sculpting segala macam. Oh.
atau mau pindah ke anime, manga segala macam, tapi masih lingkup kayak di animasi juga gitu. Iya. Tapi itu kayak di luar dari pekerjaan kita sebagai 3D animator kan, berarti kan bisa jadi 3D modeler atau 3D apa teknis segala macam, technical director dan lain-lain, atau 3D render artist, render apa efek lighting artist gitu-gitu. Nah, tapi masih di seputaran animasi itu kan masih di situ. Nah, itu kalau yang udah 100% mencintai dunia animasi ya, pasti tetap ada sampingan, tapi mungkin agak lain gitu sampingannya. Tapi kalau yang masih 50-50, kita kan nggak bisa kayak mengeneralisir orang ya, kan? Betul. Karena kan keadaan orang tuh beda-beda Beda-beda, gitu. betul. Iya betul. Kadang ada yang oh gue bisa 100% di animasi ini sampai malam, sampai nginep, sampai subuh juga bisa-bisa aja gitu. Cuman kan di sisi lain ada yang mungkin punya kebutuhan keluarga segala macam, udah ada anak yang mesti diasuh segala macam. Nah itu kan kita nggak bisa mengeneralisir itu ya. Jadi sih better tetap mungkin akan ada kerjaan sampingan kayak misalkan bisnis martabak tadi yang ku bilang. Nah itu boleh-boleh aja sih. Jadi tergantung orang ya, kayak mau 100% ke dunia animasi atau masih 60%, 70%, 50-50. Ya, jadi kayak makanya sebagian orang bilang dunia animasi itu kayak masih banyakan hobi dulu sih. Yang maju tuh harus hobi dulu, harus suka dulu nih. Nggak bisa terus lulus SMK cita-cita mau jadi apa ya, kayak mau jadi animator tapi sekedar ngomong pengen jadi kerja sebagai animator gitu dong. Tanpa kita kayak suka terhadap animasinya, wah itu susah sih. Asli itu susah. Iya, benar-benar benar. Harus suka dulu. Harus ada feel-nya dulu ya masuk ya. Iya, Ya, betul. Oh, gila sih gitu. Intinya suka Gokil, dulu ya. guys. Nggak sedikit juga kok yang kayak misalkan masuk dunia animasi tuh sebatas pengen cari kerja gitu tanpa dia suka sebetulnya, meskipun orangnya nih jago parah ya, jago mampus, nganimate-nya tuh gila, misalkan 1000 frame tuh cuma 2 jam dia, wih saking jagonya misalkan. Tapi ketika dia ada di titik stres karena pressure deadline segala macam, atau mungkin retake yang berulang-ulang terus dia sampai stres, akhirnya dia kayak oke, aku cabutlah dari perindustrian animasi Iya, ini. Jadi benar, kayak benar. dia alih alih profesi lah istilahnya, jadi yang nggak ada sangkut pautnya sama animasi sama sekali, kayak mungkin daftar PNS, daftar akpol gitu, tentara sih jadi pilot tiba-tiba. Nah kan ada tuh yang kayak gitu, jadi kayak keluar dari dunia animasi ya karena mungkin mindset awal dia sekedar pengen nyari kerja gitu. Iya, iya Oh, benar. oke. Mm. Jadi nggak mendalami banget ya Pak ya. Oh, tapi Kalau yang memang udah passion tuh ada tuh yang sampai nginep-nginep, lembur-lembur segala macam, tapi tetap fun gitu, di situ tetap masih bisa ketawa-ketawa dunia. Wah itu ada Walaupun tuh. animasinya jelek ya, tapi Ya, lembur-lembur tapi gitu. lembur-lembur happy aja dulu Happy, yang gitu penting kan. suka dulu dah, yang penting ya. Yang Bener penting suka nggak? dulu, iya Suka dulu, betul, iya. suka dulu. kurang-kurangin anjir. Kayak Bapak Denny kan lembur mulu kan dulu kan. Boh, Yes. gila, ada bantal ya. Iya, gokil. Nginep mulu, parah. Dompet tuh isinya tolak angin udah parah. Udah nggak ada ini, udah nggak butuh duit tuh, Udah nggak butuh Isinya duit. tolak angin. Duit udah Asli. banyak. Iya Amin. bisa dia. Gokil. Gitu. Karis, gimana Riz? Gokil, Kira-kira parah. buat teman-teman ada yang mau tanyakan atau gimana, nanti bisa ini ya. Bisa siapa tahu komen ya kan? Be, gila. Komen. Ini ya IG-nya Pak Fendi apa sih? IG-nya Pak Fendi apa sih? Be. Iya, Wih, ini. ada yang sos- nanya-nanya. sosmed aku sebetulnya nggak main sosmed sih, kayak jarang posting segala macem. Terus ya sosmedku private sih, aku ansos. Wah. Wih, Wah. animator tuh harus ansos kayak. Gak ada yang Sendiri ya, lebih menutup Nggak. Itu lebih ke aku pribadi sih. Cuma emang pribadinya aja sih Iya sebenarnya. pribadi sih. Ansos. Gitu. Oke, ini nih Pak, untuk Lasdah gitu. Boleh nggak sih Pak kasih saran untuk pertama kali yang mau join di dunia animasi tuh gimana sih? Apa sih yang Ya. perlu dianuin gitu Pak? Yang perlu dipersiapkan tuh apa gitu menurut Bapak? Betul. Apa yang perlu dipersiapkan tuh kayaknya sih yang penting
mental sama minat dulu sih. Tahan dulu nih, Iya, asli. tahan dulu nih. Kenapa harus mental dulu nih, Pak? Mentalnya di posisi satu lah gitu. Posisi Mentalnya posisi satu, iya Iya. betul. Yang harus siapin tuh mental dulu, mental Ada dulu apa? nih. Ada apa emang? tuh? Ada apa tuh? Kenapa jadi animator? Gini, jadi kenapa harus mental dulu nih ya? Kalau misalkan kita nggak punya skill, tapi kita mau masuk di dunia animasi tuh banyak yang mau ngajarin gitu. Bener nggak? Benar. Kalau kita nggak punya skill, nggak punya kemampuan itu kita bisa ngasah gitu. Yang penting tuh kayak mentalnya dulu. Lu misalkan bakal bertahan nggak gitu, atau lu bakal puter balik nih setelah nyemplung. Kan jangan sampai nih, misalkan yang mau kuliah dulu deh, nggak usah jauh-jauh yang mau kerja nih. Yang mau kuliah dulu, lu udah ngabisin 3 tahun, ngabisin duit orang tua buat kuliah, terus tiba-tiba, wah, kayak gua nggak suka nih sama kayak gini nih. Kayaknya gambar pohon susah nih, kayaknya bikin karakter botak-botak cepak ternyata susah nih. Terus mundur, terus pindah ke jurusan lain segala macam kan kayaknya sayang gitu. Waktu yang dihabiskan selama 2 tahun misalkan kayak terbuang sia-sia, terus misalkan duit orang tua juga jadinya otomatis kan nggak balik segala macam kan. Itu Iya. dari sisi yang mau masuk pendidikan dulu. Jadi yang harus disiapkan tuh mental. Jadi apapun yang terjadi, gua tetap terus maju. Apapun yang terjadi, gua terus belajar. Nah, itu jadi makanya yang disiapin pertama tuh mental, kayaknya nomor satu tuh masuknya mental. Iya. Yang kedua baru suka gitu kan. Kalau mental udah siap, ya mau nggak mau lu kayak harus suka di situ. Iya nggak sih gitu. Jadi kayak oh gua tuh masuk sini tuh karena gua pengen bikin yang lucu-lucu. Meskipun di pressure lu dibilang wah gambar lu jelek, animasi lu jelek, gerakannya jelek gini-gini gini. Ya tapi gue suka gitu, ya udah lakuin aja terus belajar terus. Mau orang bilang itu jelek, mau bilang orang itu bilang ampas sampah segala macam, gak masalah, maju aja terus, latihan terus, cintai terus, asik. Nah, Asik. Oke. jadi tuh pasti. Oke, tadi apa guys? Rule nomor 1 guys, no baper. Iya betul, jangan baper. Dan Karena orang baper tuh biasanya susah dapat feedback ya, kayak dikasih Oh, iya oh benar. ini jelek nih, harusnya jangan gini, harusnya jangan gini. Nah, itu tuh harusnya input, jangan terus ayo udahlah polisi mampus itu gitu. Nah nggak boleh tuh, itu kayak oh iya ya nanti ku perbaiki, oh iya nanti ku upgrade Coba, lagi dicoba skillnya. Iya gitu. coba terus cari reference lagi, cari reference, nah sampai jadi pokoknya tuh Karena nggak boleh malah- baper. Yo, karena malah kayaknya dapat ilmunya malah dari revise-nya itu ya Pak ya. Dikasih tahu Betul. malah dari revise-nya. Iya. Ya. Betul, itu kan masukan ya, kritik yang membangun itu. Kalau Nah, misalkan ada kritik yang kira-kira malah menjatuhkan gitu, berarti itu kan jatuhnya ke mental, lu kuat apa enggak gitu ya Pak? Apa gimana nih? Iya, itu kan apapun bentuk kritiknya itu, misalkan itu dianggapnya orang lain kayak, misalkan kita ngelihat orang lain ngatain karya orang itu jelek, ampas, lu mending di delete aja, lu mending Wah. dibuang aja. Itu kan bagi kita yang denger kayak, wah itu kritik nggak membangun sama sekali, karena dia nggak ngasih saran, baiknya Yap, gimana, betul. bagusnya gimana. Tapi bagi kita kalau kita dapat kayak gitu, kritik tetaplah kritik gitu. Jangan sampai kritik itu dianggapnya wah masa karya udah gua buat susah-susah disuruh ngedelete sih gitu. Justru kalau ada orang ngomong kayak gitu ke kita, udah animasi lu jelek delete aja. Nah itu harusnya kita yang introspeksi diri. Wah berarti bener-bener sampai nggak bisa dikasih feedback nih. Terus kita harusnya analisis tuh. Apa sih yang bikin orang nganggap sampai karya kita tuh mesti di delete gitu. Nah, habis itu adalah karya yang harus disimpan pertama kali. Duh, kenapa tuh? Kenapa tuh? Kepo nih. Nah. Kenapa tuh? Iya kan? Karya paling Iya jelek juga. yang dibilang ampas, yang dibilang sampah itu justru harus di save, jangan sampai hilang. Jadi ketika kita nanti praktis mungkin 3 tahun, 4 tahun berikutnya, terus kita bandingkan dengan karya kita yang dulu dibilang sampah, pas kita lihat pasti kita akan bilang, wah iya ya ternyata beneran sampah ya gitu. Pasti gitu. Iya nggak sih? Pernah nggak sih kalian buka lagi kayak zaman dulu, wah ternyata gue dulu waktu di kampus udah kayak best of the best nih. Terus 3 tahun kalian kerja di dunia animasi ngelihat apa yang kalian banggakan dulu tuh kayak anjir malu gue dulu membanggakan karya yang kayak gini Yo, misalkan gitu kan. iya.
Nah itu jadi kayak tetap harus dibuang sih ego kayak orang bilang wah ini ampas nih sampah nih, oke bagus berarti ini harus gua save nih, terus tapi tetap harus latihan lagi nih gimana caranya upgrade nah gitu kurang lebih. Oke, Iya. berarti tapi kalau misalkan udah ini Pak, apa namanya? Berarti secara nggak langsung gini ya, yang ngasih kritik pun alangkah lebih baiknya ngasih solusi juga kali ya. Betul, Supaya biar kalau misalkan nanti yang kayak junior itu kan masih buta tuh Pak. Wah, mau Mm-mm. gimana nih gitu. Itu Ya, gimana tuh gitu. ya betul. Kalau kita pribadinya sih sebisa mungkin jangan ngata-ngatain karya orang ya, karena kan karya itu sangat subjektif gitu. Bisa jadi pas Oh iya kita benar. ngampas-ngampasin orang, wah ini karya ampas, sampah segala macam. Tapi ternyata ada orang satu yang memang bener-bener master ngelihat itu ternyata, wah ini potensial. Bisa jadi orang yang lo katain sampah suatu saat tuh, wus, Jadi lebih bos. jauh daripada lu gitu. Itu Kayak hati-hati deh. itu yang master matanya dari Nenggan itu. Udah bisa ngeliat masa depan itu. Anjir. Waduh. Hakinya udah parah itu tuh. Hakinya Wah, udah udah parah. parah. Gokil. Gokil gitu guys itu. Gitu guys. Itu apa namanya, ini eventnya kita dari tadi daging semua loh, gila loh, itu nggak Parah. selesai ngundang Belum. senior animator. Parah. Masih gaji dan lemak sih belum daging. Gaji dan lemak. Belum daging belum. Tapi kan ini Pak, apa namanya, dari penjelasan Bapak yang tadi itu eh, teman-teman jadi tahu gitu loh gitu. Yap. Gimana sih di dunia animasi gitu? Apa sih yang harus dilakuin di dunia animasi gitu? Step by step-nya apa sih gitu? Lebih ke situ Yap. sih gitu. Jadi yang memang ingin terjun dan sebagainya itu apa dulu nih yang perlu dianuin nih gitu. Jadi jangan asal nyemplung antum, antum kurang-kurangi, jangan asal nyemplung Iya. gitu. Katanya puter balik ya kan, kata Pak Pending tadi puter balik. Iya. Ngeri Ya, kalau, gitu ya, ya, kalau kalau puter puter balik. balik bisa, kalau puter balik belakangnya ketilang nggak bingung. Nah, iya tuh betul tuh. Ada yang puter balik jadi sukses, oke mantap. Tapi kalau puter Oke. balik ternyata enggak, wah ini sih yang bahaya sih. Bohong. Maju kena mundur kena ya kan. Nah itu dia. Itu tuh, gitu guys. Gokil. Gitu. Gimana dari Karis? Ada yang mau ditambahin? Ada yang mau ini? Ya. Ada sih. Kalau kan tadi yang kata Pak Fendi kan bilang dipersiapin mental, terus sama apa? Minat ya, Passion, iya. passion gitu. Hmm. Tapi aku mau nanya nih, kalau attitude tuh masuknya kemana ya? Perlu nggak sih kita? Beuh. Kayaknya, soalnya kayaknya banyak apa ya, animator tuh kayaknya aku udah mulai terjun tuh kayak ngelihat attitude tuh penting juga gitu. Bener nggak sih? Attitude itu kepribadian orang sih. Jadi Ya. kayak memang di sisi lain kalau kita kerja profesional as a team itu attitude penting banget karena tanpa attitude gila itu tim repot parah. Jadi kita kayak nyusahin orang gitu kayak masuk jam kerja sembarangan gitu kan. Jam kantor misalkan jam 8, lu masuk jam 3 sore, gila. Itu kan leadnya nyariin, supervisornya nyariin, deadline-nya mepet segala macam. Terus ada shot-shot yang mesti di take over atau mesti dihukapin, itu orang lain nggak bisa keep up di situ. Jadi kayak terus lu misalkan nerima feedback susah segala macam, nah itu kan kayak lebih ke attitude ya. Cuman nggak semua orang dibilang attitude-nya jelek itu berarti karyanya jelek gitu. Ada juga orang yang memang kerjanya malam nih dibilang mau siang bolos segala macam tapi malam dia bisa justru kelar duluan. Ada juga yang kayak gitu. Makanya attitude itu ibaratnya kayak penting-penting nggak penting sih, tapi usahakan kalau lu kerja tim jangan ngerepotin orang gitu aja. Ada juga animator yang misalkan apa ya, dia tuh kayak kerjanya tuh lama di awal tapi habis itu karyanya bagus, kayak sekali disubmit director approve, SPV approve, itu ada juga yang kayak gitu. Padahal orangnya mungkin rokok-rokokan dulu pagi-pagi ya kan sampai siang ngobrol segala macam. Baru nanti ketika masuk dia bener-bener nggak bisa diganggu, nggak bisa disenggol bacok pokoknya. Nah itu tapi karyanya sekali submit bagus gitu. Ada yang mungkin orangnya on time terus, berangkat kerja jam 8, pulangnya jam 9 malam itu misalkan. Tapi karyanya kayaknya B aja gitu. Ya dia tapi udah berjuang semaksimal mungkin. Dari sisi attitude
itu bagus gitu. Tapi mungkin dari sisi production orang lihatnya ini masih kurang gitu. Oh. Mereka mungkin dari sisi production akan lebih ngelihat kayak gua mendingan orang yang ngerokok lama tapi kerjanya sekali submit oke, ketimbang yang berangkat on time, disuruh ina inu mau tapi karyanya kurang nih gitu, di submit malah retake mulu, revise mulu. Nah jadi kayak nanti suatu saat orang yang disiplin ini meskipun karyanya jelek dia akan jauh lebih bagus daripada orang yang misalkan males-malesan tapi udah bagus gitu. Yaitu attitude itu lebih ke pribadi sih. Tapi kalau dari aku pribadi itu sebetulnya attitude tuh tetap harus dijunjung tinggi sebagai pribadi ya, tapi nggak bisa kita untuk ngejudge orang tuh nggak bisa. Ah, Jadi itu harus attitude itu diterapkan untuk diri kita sendiri gitu. oke, berarti simpelnya itu mungkin bisa dikatakan kesadaran ya Pak ya. Kesadaran betul. Ah. Intinya kan dunia animasi itu nggak mungkin kita kerjain sendiri ya. Udah pasti itu butuh pertolongan orang atau divisi lain. Jadi sebisa mungkin jangan ngerepotin orang lah, jangan ngerepotin divisi lain. Jadi kayak ya penting sih attitude juga. Begitu Riz. Antum Karis, antum beban di Dota aja beban antum. Beban sih enggak, paling di take over dulu maksudnya. Nah itu ada juga tuh bagian attitude yang kayak wah habis apa nih shotku banyak banget terus dia mental down gitu kayak nggak mau ngerjain, terus shotnya nunggu dia take over aja, gue yang penting ngerjain tapi bagus. Ada juga kan yang kayak gitu. Itu Ada, gimana tuh ada. Pak? ada Kalau itu gimana ada tuh? juga yang tipikalnya wah anjir gue dapet shot banyak banget, gue yang penting kebut kualitas nomor sekian. Ada juga. Ya, itu kan attitude yang dinilai, yang bisa menilai itu kayaknya juga orang-orang production sih. Butuh orang yang seperti apa, lu maunya yang mau gimana. Nah, kita sih sebagai animator harusnya adaptasi aja sih, production butuhnya apa, maunya gimana gitu. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Oh. Ada kan pasti kan dari teman-teman yang ngerasain kayak ini orang kok lama banget ya, terus pas di ini mas take over mas, wah enak banget ngomongnya enteng. Asu gituin aja. Iya itu kan yang repot kan timnya kan gitu. Iya, repotin tuh. Iya sih, itu apa lebih ke kesadaran masing-masing lah ya gitu. Kesadaran masing-masing sih itu subjektif juga gitu, bisa jadi dibutuhin, bisa jadi nggak dibutuhin gitu. Tapi kalau kesadaran yang sudah tinggi sih biasanya dalam kerjaan harusnya udah profesional, udah aman ya Pak ya Profesional. gitu. Ya udah bisa adaptasi lah. Butuhnya production apa? Butuh quantity kah atau butuh quality kah atau butuh dua-duanya nih. Nah, jadi Nah. kita harus rubah sikapnya tuh di situ. Nah, Attitude kan kalau misalkan ini Pak, maaf motong Pak. Jadi penasaran tadi soalnya Bapak bilang quality sama quantity nih. Itu quality quantity itu apakah bisa berjalan beriringan Pak? bisa, tapi tergantung deadline. Oh, berarti Balik lagi waktu lihat lah. Iya, tergantung deadline. Jadi kalau misalkan lu butuhnya misalkan quality nih, butuhnya quality ya otomatis agak dragging waktunya gitu. Pasti agak sedikit lebih panjang deadline-nya. Kalau misalkan lu butuhnya quantity nih cepet misalkan, nah itu sih berarti ya deadline-nya mepet tapi quality-nya nanti yang kurang kalau lu ngejarnya quantity gitu. Kalau ngejarnya quality dan quantity bisa, tapi mungkin nambah manpower gitu. Kayak misalkan satu episode harusnya 10 orang jadi 30 orang, ya udah otomatis production jadi lebih cepat, quality bisa dijaga gitu. Itu berarti kalau nambah manpower gitu, manpower yang seperti apa Pak? Yang biar dengan timeline segitu tuh harus dengan quality dan quantity yang wah nih gitu. Itu kan berarti juga PR nih. Manpower yang gimana nih yang perlu diperlukan gitu. Ya itu sih biasanya nanti dihitung sama supervisor dan orang-orang produser dan PM-nya, ya itu bakal dihitung kayak seberapa susah sih animasi per episodenya gitu. Apakah karakternya rame-rame atau akan ada parent constraint konteks segala macam gitu. Nah itu bakal nanti dihitung butuhnya manpower seperti apa. Apakah cuman butuh junior tapi banyak, berarti karakternya mungkin 1-2 tapi dia butuh detail gitu. Nah itu kayak sih untuk itu mungkin manpower yang perlu ditambah junior, middle gitu bisa. Atau memang bener-bener kayak teknis banget nih, ada kayak lempar tangkap benda terus kontak gendong-gendongan terus yang satu di
seret-seret segala macam karakternya ada 9 misalkan. Oh, berarti itu manpower yang dibutuhin udah pasti senior atau sprinter. Nah, itu sih menyesuaikan ya, biasanya itu yang hitung orang production sih. Oh, berarti emang sesuai dengan kebutuhannya ya Pak ya. Yoi, Ah, gitu. oke. Gitu Res, terjawab Iya. tidak nih? Terjawab udah. Buat Aman. buat teman-teman juga nih, jadi semoga terjawab gitu apa yang Iya. ditanyakan sama Kari, semoga mewakilkan ya buat teman-teman juga gitu. Ya, tapi itu tadi jawaban-jawaban sesuai pengalaman pribadi ya. Mungkin pengalaman orang beda Iya, gitu. benar-benar, Ya, benar. mungkin nanti ada yang Ini kan kita perspektif bisa- masing-masing ya Pak. Terus kayak Iya. per orangnya bener. Makanya kan kita datengin Bapak, itu perspektifnya gimana nih selama dunia animasi nih Yap. gitu. Sharing-sharing ya Ya, kan. oke, sharing dong ya kan. ntar tulis di kolom komen aja tuh ribut perang guys. Yo, Wah, nggak iya. setuju nih, Iya, nggak nanti setuju kalau nih sama misalkan- jawabannya. Boleh, boleh. Betul betul. Oh, ini Nanti jeleknya kalau hostnya nih, hostnya jelek, ganti aja. Iya, boleh tuh kayak gitu. Saya jelek Boleh tuh ganti gini. aja. Boleh, boleh, enggak apa-apa. Terus kalau misalkan apa ada teman-teman yang nanti misalkan, oh iya nih gitu. Ini gua ada nih teman animator nih gitu. Ya. Siapa tahu kita juga bisa kenalan lagi ya, Pak ya. Iya Iya, benar. Bisa. Gitu. Nambah link, Diundang dan aja, sebagainya. benar. Boleh gitu. Apa namanya? Suruh liatin videonya, suruh share. Yo, Subscribe ya kan. subscribe, like ya, terus habis Like, itu comment. nanti baru lu masuk aja nih gitu, seru nih kayaknya. Siapapun ya, siapapun animator gitu join aja gitu. Iya, ini tapi nggak cuma animator ya guys. Tadi kita akan Iya. apa namanya? Kalau lu misalkan ada misalkan PM, HR Ada gitu, modeler ya, gitu, mungkin. modeler, rigger, tuh Rigger. gas. Iya, Karena mantap, mantap. kita lingkup Gas. animasi kan itu overall tuh semuanya tuh. Ya, luas banget tuh. Luas banget. Tapi gue penasaran ada satu, tapi terakhir nih buat Pak Gimana, Fendi. gimana, gimana? Nih, Pak Fendi 5 tahun ke depan atau selanjutnya deh, mau terus jadi animator kah? Atau misalnya mau jadi 5 tahun ke depan gue mau punya studio sendiri, kan ada tuh yang kayak gitu. Atau misalnya mau jadi, gue mau jadi director gitu. Atau mau Pak jadi Fendi tukang apa? martabak gitu kan. Iya, atau balik lagi ke martabak lagi, ya kan apa gimana? Kalau 5 tahun ke depan sih kayak enak kali ya jualan martabak. Bener ternyata martabak. Expect aku udah jadi director gitu kan. Waduh. Ih, jadi ini martabak ya. Tetap harus jual martabak dulu. Martabak ya. Tapi kalau misalkan dari martabak menghasilkan, ya why Terima not bro? menjanjikan. Wih, wih. Iya Kan dong. biasa tuh animasi tuh dibuat gitu kan, ada produk dulu nih misalkan bikin Iya. mainan dulu, baru dibuat animasinya. Betul betul. Sorry. Ya kan bisa gitu kan, terus ada pengen jualan robot-robotan nih, baru bikin animasi robot. Ada mau bikin Tamiya nih, mobil-mobilan, baru bikin animasinya gitu kan. Biasanya, wah ini jual martabak dulu nih, baru karakternya martabak, bisa jadi kan. Bikin IP sendiri berarti. Wih, Gitu. iya. Wow. Kelihatan kan yang apa namanya yang udah senior gimana tuh idenya, imajinasinya. Panjang banget itu, udah anehnya tuh udah lucu gitu loh. Iya, yang nggak masuk Udah akal lucu. pokoknya dimasukin aja, udah sikat. Iya, Yoi. gini aja dah, heeh. Pokoknya ngarang aja dulu gitu. Sekarang aja dulu, ntar juga kejadian kan. Iya, gitu sih itu. Kalian sudah mau namain lagi nggak? Udahlah kalau gua mah. Atau Aman. dari Pak Fendi-nya mungkin? Iya, Pak Ada Fendi mau masukan buat apa, kita kayak mau atau nge-share. gimana nanti ke depannya? Atau ini nih hostnya jangan orang dua deh gitu. Busuk bangetnya orang gitu. Siapa sih gitu? Berasa dikeroyok ya kan. Nah. Iya. Kayak mungkin lebih enak kalau bisa ngobrol tatap muka kali ya. Wah, Iya Benar, benar. ya, Emang wes. sebenarnya pengennya kita ini ya. Ya Pak Denny. Hmm. Pengennya mah apa langsung ketemu gitu. Iya, offline langsung ketemu Wow, gitu. offline. Seru nih kayaknya kan. Betul parah. Ya, Mana? jadi kan Iya. lebih jelas nih untuk ngomongnya, begininya. Sediain Iya, aja iya. pakai teh hangat gitu satu apa. Sama seperti. Iya, heeh. Tolak angin dong biar animator banget nih. Wah, gila gak tuh? Sama ini, oke jellying sama Proma. Boom, Iya. tuh. Air bulan itu. Senjata air Waduh, bulan. waduh. Senjata air bulan. Relate gak sih? Relate gak sih? Iya nih. Jangan kita kami jangan-jangan. Relate parah. Ternyata animator lain tuh kayak wah makan di Imperial gitu kan. Wah.
kita doang nih kayaknya cuma tolak angin Game nih, itu Pak. kita doang kayaknya telah. Jangan nggak relate nih, kita diketawain nih. Kacau, Diketawain. kacau. Aduh, kacau sih. Aduh. Oke deh Pak, gitu. Kalau dari Oke. Karis nggak ada lagi nggak? Kalau dari Karis? Enggak, Cukup. udah. Aman. Cukup lah, aman. Ya Nanti udah. aja lah. Dan aku juga udah cukup sih Pak itu. Terima kasih banyak udah mau Sip, Pak Fendi. sip, sama-sama. podcast kita gitu. Maaf Mantap, udah mantap. mengganggu waktunya, sehat-sehat. Semoga Pak Fendi gitu berkah. Berkah Sukses selalu. Amin, 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 amin. Selalu. Baik pokoknya ya Pak ya. Sip, sip. Oke Pak, thank you ya Pak ya. Thank you. See you. Bye.